Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar Lydia yang kami akan membawakan judul itu membuktikan keberlakuan hukum Kepler dengan data orbit tata surya yang sebelum masuk ke pembahasannya. Biarkan kami perkenalkan siapa saja anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Abdian Fayaz yaitu dengan NIM 102240028. Lalu yang kedua ada Muhammad Haidar Fadilah dengan NIM 102240034. Lalu yang ketiga yaitu saya sendiri Muhammad Siddiqui Ryan dengan NIM 102240042. Lalu yang keempat ada Mas Muhammad Akbar Moreno dengan NIM 102240046. Yang kelima ada Dian Kivi Zafirino dengan NIM 102240048. Dan yang terakhir ada Ranjian Niko dengan NIM 102240084. Oke, garis besar yang akan kita presentasikan di presentasi kali ini yaitu kita akan membahas rumusan masalah, tujuan dan pendahuluan, mengapa kita mengambil data ini. Lalu yang kedua, data apa yang kita gunakan dan dari mana data ini kita dapatkan. Terus setelah kita mendapatkan datanya, kita akan analisis, kita akan buat statistiknya, lalu kita buat visualisasi datanya, dan kita akan korelasikan untuk setiap atribut atau setiap variabel dari data tersebut. Lalu selanjutnya itu adalah proses preparasi data atau dan juga cleansing data. Kita akan jelaskan mengenai proses preparasi data yang mana yang dibuang dan data mana yang kita gunakan. Lalu setelah kita bersihkan data tersebut, kita bisa lanjut ke analisis data yang berujung dengan dan yang ditutup dengan bahwa hukum Kepler terbukti. Oke, mungkin untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Jadi hukum Kepler itu merupakan upaya dari manusia untuk mendeskripsikan lintasan planet yang mengorbit matahari di tata surya kita. Nah, Pak Kepler waktu itu mencoba menyocokkan data-data orbit Mars yang telah dikumpulkan oleh mentornya Tycho Brahe ke model lintasan lingkaran sempurna. Tapi saat dia coba itu tidak cocok-cocok, tidak bisa sesuai. Maka dari itu dia mencoba memecahkannya melalui pekerjaan matematika yang panjang, yang banyak selama 20 tahun. Dan akhirnya Pak Kepler itu merumuskan 3 hukum Kepler yang mendeskripsikan lintasan orbit tata surya. Hukum Kepler yang pertama itu tentang orbit elips dari planet-planet yang ada yang mengorbit di tata surya itu seperti apa, itu terrumus pada hukum Kepler pertama. Lalu hukum Kepler kedua itu terkait sapuan daerah yang dilewati oleh satu planet di bagian ini, lalu di bagian lain itu sama konstan atau dirumuskan DA/dt sama dengan konstan. Lalu hukum Kepler yang ketiga itu terkait hubungan periode putaran planet dengan jarak dari matahari ke planet tersebut atau semi mayornya. Pada video kali ini kami akan mencoba untuk membuktikan keberlakuan hukum Kepler menggunakan data yang diambil dari JPL NASA, data orbit planet di tata surya. Nah, oleh karena itu kami merumuskan 3 pertanyaan yang harus kami jawab pada video ini. Yang pertama adalah tentang hukum Kepler pertama, yaitu kita mau menjawab apakah lintasan benda langit itu yang dari data NASA itu sesuai membentuk elips atau tidak. Kemudian untuk hukum Kepler kedua itu apakah laju area yang disapu oleh planet itu memenuhi hubungan DA per DT, DA/dt itu konstan atau tidak untuk di setiap waktunya. Lalu untuk hukum Kepler yang ketiga itu kami pertanyaannya adalah karena terkait hubungan periode dengan sumbu semi mayor. Itu pertanyaan adalah apakah periode orbit dari sumbu semi mayor yang dihitung dari data NASA itu memenuhi hubungan T kuadrat per A pangkat 3 itu konstan sama dengan konstan atau tidak. Berikutnya adalah tentang karakteristik dari data tersebut. Dan data ini berasal dari NASA atau Jet Propulsion Laboratory and the Horizon Web Application, California Institute of Technology. Dan dari segi karakteristik dan atribut dan kolom, data ini memiliki 732 baris dan 12 kolom. Di mana dari kolom-kolom tersebut menjelaskan tentang, untuk kolom yang pertama ada terkait JDTTB. JDTDB, betul. Yang memiliki makna adalah Julian Dayton skala waktu, atau TDB memiliki kepanjangan dari Barycentric Dynamic System. Dan jenis data tersebut adalah kuantitatif dan kontinu, dan ini digunakan untuk representasi numerik dari waktu.
Untuk kolom yang kedua adalah kalender data yang memiliki makna bahwa waktu dalam format kalender Gregorian, dan jenis data tersebut adalah kategorikal nominal yang bersifat string tanggal. Untuk data yang ketiga, kolom yang ketiga adalah X atau makna posisi dalam waktu sumbu X, dan sumbu X yaitu dalam bentuk kilometer. Dan jenis dari data tersebut adalah kuantitatif dan kontinu. Dan untuk kolom yang keempat adalah Y, di mana memiliki makna posisi planet terhadap sumbu Y, dan jenis data kuantitatif kontinu juga, dilanjuti dengan sumbu Z juga yang memiliki deskripsi yang sama. Dan dilanjuti oleh 3 subdata berikutnya dan subkolom berikutnya, yaitu tentang kecepatan dalam sumbu X, Y, Z dalam bentuk kilometer per second dan juga bersifat kuantitatif dan kontinu. Lalu untuk kolom yang ke-9 adalah LT. Apa itu LT? Yaitu light time, yang memiliki makna bahwa waktu tempuh cahaya dari target pengamat dalam bentuk detik. Dan jenis data tersebut juga kuantitatif dan kontinu. Untuk kolom yang ke-10, yaitu range, memiliki makna jarak antar planet dan pengamat dalam skala kilometer. Dan jenis data tersebut juga kuantitatif dan kontinu. Dan untuk dua kolom terakhir yaitu poin ke-11 dan 12, di mana yang ke-11 adalah range data, memiliki makna laju perubahan jarak, yaitu dalam bentuk kilometer per second, dan jenis data tersebut juga kuantitatif dan kontinu. Dan untuk yang terakhir adalah planet, dan itu memiliki nama planet dan jenis data tersebut adalah kategorikal nominal. Lalu bagian berikutnya seputar karakteristik data. Yang pertama adalah terkait atribut kategorikal, dan itu ada dua hal yang kategorikal. Yang pertama dari segi planet, dan nilai uniknya yaitu nama-nama planet tersendiri di Milky Way, yaitu Earth, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptune, dan termasuk juga matahari. Dan ini tidak memiliki urutan, makanya nominal. Dan untuk data kategorikal yang kedua adalah kalender data, format string tanggal, dan setiap baris mempresentasikan waktu observasi tertentu. Dan untuk atribut kuantitatif dimulai dari bagian yang pertama, itu JDTDB, yaitu memiliki rentang nilai minimum kurang lebih 2458849,5 dan maksimumnya 2460664,5. Dan kemudian untuk posisi X, Y, Z, yaitu rentang waktu ratusan juta km. Dan nilai positif dan negatif menunjukkan arah koordinat heliosentris tersebut. Lalu untuk perihal kecepatan Vx, Vy, dan Vz, dan itu memiliki rentang kecepatan hingga 80 km per second, dan tanda positif dan negatif menunjukkan arah gerak. Yang lalu dilanjuti oleh range dan light time. Range maksimum yaitu 9,29 kali 10⁸ km, dan light time maksimum adalah 3098 detik. Dan lanjut dari selain perihal tersebut adalah terkait kelengkapan data. Persentase data kosong missing value berada sekitar 0%, karena yang kita ambil data bersifat lengkap dan seluruh kolom memiliki data lengkap. Dan untuk yang bagian terakhir adalah terkait sampel data, bisa dilihat di perihal-perihal berikutnya. Berikut adalah statistik. Yang pertama adalah grafik rata-rata. Dilihat dari grafik, ini membentuk seperti pola lintasan planet-planet yang bersumbu pada matahari. Yang selanjutnya adalah data grafik standar deviasi. Ini adalah standar deviasi per atribut. Berikut adalah data statistik persentil dan juga ekstrimum. Data persentil ini menunjukkan jarak terdekat, jarak tengah, dan jarak paling jauh per planet. Dan nilai maksimum ini adalah jarak paling dekat dan juga jarak paling jauh per planet. Dua grafik data ini sama dengan grafik data rata-rata. Yang bedanya, grafik data rata-rata membentuk seperti pola lintasan planet terhadap matahari. Untuk proses preparasi data yang kami lakukan, pertama data yang kami kumpulkan dari website JPL NASA itu berbentuk semua data semua planet di tata surya, dan acuannya masih geosentris, jadi acuan titik nolnya itu masih bumi. Oleh karena itu yang kami lakukan adalah mengubah acuannya menjadi heliosentris, jadi koordinat yang tadinya 0 di bumi itu kami ubah menjadi 0-nya di matahari, dan sisanya menyesuaikan gitu dengan perhitungannya. Lalu untuk memudahkan dalam proses pengolahan data, melakukan plot grafik dan lain-lain, kami memisahkan data planet ini planet pertama dengan kedua kami pisahkan jadi planet bumi, data sendiri, data set sendiri, Venus sendiri, Mercury sendiri, Jupiter sendiri, dan matahari sendiri itu. Nah, setelah kita mendapatkan data-data planet secara heliosentris, ketiga hukum Kepler dapat dijelaskan. Nah, tapi menjelaskannya ini sangat panjang, kemungkinan bisa memakan 3 SKS. Jadi, saya akan menampilkan flowchart apa saja yang dilakukan. Untuk hukum pertama ialah seperti ini.
Untuk hukum kedua ialah seperti ini, dan hukum ketiga ialah seperti ini. Silahkan pause jika ingin disimak lebih lanjut. Oke. Nah, dari hasil data pengolahan akan didapat grafik seperti ini. Tek, 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 tek. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa orbit dari planet-planet berbentuk elips karena dilakukan yang namanya fitting. Analisis data lintasan benda langit yang direkonstruksi dari NASA secara konsisten memvalidasi hukum pertama Kepler, menyimpulkan bahwa lintasan benda langit dapat direkonstruksi kembali menjadi elips dengan matahari menjadi salah satu fokusnya. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa grafik E atau eksentrisitas yang berbentuk seperti ini. Nah, semua planet memiliki nilai rentang dari 0 sampai 1 yang ia juga mengkonfirmasi bahwa bentuk lintasan orbit planet selalu berbentuk elips. Nah, untuk hukum kedua Kepler ini, laju penyapuan area delta A per delta T sama dengan konstan untuk Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter hampir konstan sepanjang orbit. Nah, ini bisa dilihat dari grafiknya, yang jika disatukan akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya Merkurius tampak tidak konstan karena adanya keterbatasan resolusi data posisi yang menyebabkan fluktuasi numerik. Itu karena kita mengambil datanya hanya memiliki interval 15 hari saja. Sedangkan agar orbit Merkurius terlihat lebih bagus, terlihat konstan, harusnya dilakukan dengan resolusi yang lebih tinggi lagi, misalkan 0,5 hari. Nah, namun secara fisika, hampir semua planet tetap memenuhi hukum Kepler 2 karena nilai rata-rata delta A per delta T tetap konstan untuk setiap planet. Nah, data NASA yang digunakan pada planet Venus, Merkurius, Bumi, dan Mars menunjukkan bahwa kuadrat periode orbit T kuadrat planet-planet ini berbanding lurus dengan kubik sumbu semi mayor A-3 orbitnya, yang secara visual dapat kita lihat pada grafik berikut ini. Nah, hubungan linear yang sangat kuat ini membuktikan bahwa rasio T kuadrat per A-3 mendekati nilai konstan untuk semua planet yang mengorbit matahari. Nah, ini membuktikan bahwa hukum Kepler 3 itu benar-benar bernilai konstan. Secara keseluruhan, penyimpangan observasional dari hukum Kepler sangat kecil, tapi tidak signifikan, sehingga hukum Kepler tetap menjadi aproksimasi yang sangat akurat untuk mendeskripsikan gerak orbit antar planet dan matahari. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.